Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Saudara Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-Lembaga Negara. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang kami hormati, rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia. Yang kami hormati, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 480 orang anggota, terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI. Maka, quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPR RI pada siang hari ini memiliki dua agenda, yaitu pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Kedua, pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Izinkan saya akan menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 dari meja pimpinan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Ke depan, pembangunan nasional kita menghadapi berbagai tantangan yang berat. Di tengah pandemi yang sudah semakin terkendali, dunia kembali dihadapkan pada peningkatan risiko lainnya yang berpotensi menahan keberlanjutan pemulihan perekonomian global dan nasional. Lonjakan harga komoditas strategis, kerentanan pangan, kerentanan energi, dan peningkatan inflasi global, serta ancaman stagflasi. Ancaman tersebut akan berdampak besar bagi perekonomian nasional kita, khususnya dari sisi fiskal dan moneter yang akan mempengaruhi investasi, daya beli masyarakat, kemampuan keuangan negara, dan pemulihan ekonomi nasional. Selain menghadapi tantangan global, pembangunan nasional kita juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam negeri, khususnya pemulihan ekonomi nasional, penyelesaian sejumlah agenda pembangunan yang tertunda, serta berbagai permasalahan struktural dalam pembangunan. Saat ini, kita lepas dari lower middle income country masuk menjadi upper middle income country. Kita perlu terus melakukan perubahan struktural, menciptakan tenaga kerja terampil, inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan efisien, serta iklim usaha yang kondusif. Dengan jalan ini, kita patut optimis menuju high income country. Dalam menuju high income country, maka postur kemakmuran ekonomi harus berubah. Kemakmuran ekonomi dirasakan oleh segenap rakyat di seluruh tanah air. Meskipun ketimpangan ekonomi atau Gini rasio kita menunjukkan kecenderungan menurun, namun piramida ekonomi kita menunjukkan kesenjangan. Tren urbanisasi yang makin berkembang ke depan harus kita mitigasi sejak dini. Kita terus mengalami degradasi tenaga kerja sektor pertanian dari tahun ke tahun. Alih fungsi lahan pertanian dan produktivitas tanaman pangan rakyat tidak cukup berkembang untuk menopang kemandirian pangan.
resiko kita mengalami defisit pangan akan jauh lebih besar. Suplai pangan yang sebagian bertumpu pada impor membawa kerentanan yang serius. Resiko atau pasokan yang berakibat pada kelangkaan stok dan kenaikan harga, serta resiko gejolak kurs mewajibkan kita membayar lebih mahal. Suplai stok pangan dan energi dunia akibat konflik geopolitik global harus menjadi pelajaran serius kita dalam meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan energi nasional. Perlahan, kita harus mulai mengurangi kecanduan ekspor komoditas. Kita perlu memperkuat kebijakan investasi yang diarahkan pada menguatnya industri nasional dalam mengelola nilai tambah komoditas ekspor. Pesatnya perkembangan teknologi seiring dengan tuntutan global terhadap ekonomi yang ramah lingkungan akan mendorong penggunaan teknologi baru dalam pengelolaan sumber daya alam. Politik pembangunan harus memiliki prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Inovasi teknologi dan perkembangan sains akan membuat dunia ke depan menjalani perubahan yang lebih cepat. Kita menghadapi level playing field yang tidak sama dalam hal kemajuan teknologi. Negara-negara maju mencapai beberapa langkah ke depan dalam pencapaian inovasi teknologi di banyak bidang. Menghadapi ini semua, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak investasi besar-besaran pada sumber daya manusia. Kita perlu fokuskan sistem pendidikan keahlian pada sains, teknologi, engineering, dan matematik untuk mengantisipasi kebutuhan dan disrupsi pasar tenaga kerja di tengah perkembangan teknologi. Namun, fondasi pendidikan dasar anak-anak kita terkait budi pekerti, gotong royong, berbudi luhur haruslah tetap menjadi ruh dan identitas jiwa bangsa. Sebagai negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia, maka Indonesia menjadi sasaran pasar yang sangat potensial. Tentu kita tidak ingin hanya menjadi sasaran pasar dari produk luar. Kita perlu memperkuat upaya dan kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Upaya ini dapat dimulai dari belanja APBN dan APBD yang semakin banyak menggunakan produk dan dari industri nasional. Pelembagaan birokrasi negara yang efektif dan efisien akan mendukung birokrasi negara dalam menjalankan agenda pelayanan publik dan pembangunan. Cerita reformasi birokrasi sesungguhnya merupakan cerita lama. Telah banyak kajian tersedia, berbagai kebijakan telah dirumuskan. Segala tingkatan regulasi telah ditetapkan. Bahkan reformasi birokrasi senantiasa mewarnai kebijakan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kepeloporan dan kedisiplinan para pemimpin, baik di pusat maupun di daerah sangat diperlukan. Indikator kerja reformasi birokrasi perlu dipertajam, sehingga dapat memberikan penilaian atas kerja birokrasi yang semakin baik dalam melayani dan menyelesaikan urusan rakyat. Itulah sebagian dari permasalahan struktural pembangunan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan masih banyak lagi pekerjaan rumah kita untuk menyelesaikan permasalahan struktural dalam pembangunan nasional. Masa sidang ini memasuki tahun keempat dari periode masa jabatan DPR RI dan Presiden 2019 sampai 2024. Menjadi suatu kesempatan yang semakin mendesak dalam menuntaskan secara bertahap sejumlah permasalahan struktural dalam pembangunan nasional melalui tugas konstitusional yang diamanatkan rakyat melalui fungsi-fungsi di DPR dan pemerintah.
Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sejak tahun 2019 hingga saat ini, sejumlah undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah, sejumlah 43 undang-undang melalui alat kelengkapan Dewan DPR RI adalah sebagai berikut. Komisi 1 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 2 undang-undang. Komisi 2 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 16 undang-undang. Komisi 3 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 4 undang-undang. Komisi 5 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 6 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3 undang-undang. Komisi 7 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 8 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 2 undang-undang. Komisi 9 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 4 undang-undang. Badan Legislasi dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 6 undang-undang. Badan Anggaran dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Khusus DPR RI dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3 undang-undang. Politik legislasi DPR RI dan pemerintah mengutamakan kualitas daripada kuantitas undang-undang tersebut. Pembentukan undang-undang merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antar pembentuk undang-undang, yaitu DPR RI dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional. Kinerja dalam pembentukan undang-undang merupakan kinerja bersama antara DPR RI dan pemerintah. Dalam pembahasan membentuk undang-undang, DPR RI dan pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, kebutuhan hukum nasional, serta membuka ruang partisipasi rakyat untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Pembentuk undang-undang juga dituntut agar pembahasan undang-undang dilakukan secara terbuka sehingga memenuhi prinsip transparansi publik. Dengan demikian, diharapkan undang-undang yang dihasilkan akan memiliki keselarasan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki landasan sosiologis yang kuat dan mengutamakan kepentingan nasional. Hal ini menjadi komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. DPR RI memiliki tugas konstitusional yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan undang-undang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan agar kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan untuk dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan memudahkan kehidupan rakyat. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain mewaspadai perkembangan pandemi COVID-19
penanganan dampaknya serta ancaman dari varian baru, dan mitigasi dari ancaman pandemi lainnya. Mengantisipasi dinamika konflik geopolitik global yang telah mengakibatkan krisis pangan dan energi yang menyebabkan tingginya harga komoditas strategis seperti minyak bumi dan bahan pangan. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan keuangan negara dalam memberikan subsidi energi. Mencermati permasalahan terhadap buruh dan pekerja migran, serta memperkuat peran TNI dan Polri agar semakin profesional, humanis, melayani, dan dekat dengan rakyat, sehingga rakyat merasa mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan ketertiban umum. Pemerintah agar terus dapat meningkatkan kinerja kementerian lembaga dalam urusan rakyat untuk mendapatkan pelayanan, mendapatkan perlindungan sosial, memperoleh kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraannya. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil rapat kerja pengawasan DPR RI menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. DPR RI mengapresiasi langkah Presiden dalam pertemuan G7 dan pemimpin-pemimpin negara yang sedang berkonflik untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. DPR RI akan ikut berperan dalam mensukseskan presidensi Indonesia di G20, penyelenggaraan P20 yang merupakan forum ketua parlemen negara-negara G20 akan menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan global pada masa yang akan datang. Pertemuan P20 dengan tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery sejalan dengan tema presidensi G20, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Dalam P20 akan dibahas 4 isu prioritas, yaitu akselerasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta tantangan ekonomi, parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis, serta inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Keempat isu tersebut sangat relevan dalam rangka pemulihan global pasca pandemi dan berbagai permasalahan aktual global yang dihadapi saat ini. DPR RI akan memberikan perhatian dan fokus pada isu ketahanan pangan yang menjadi bagian dari isu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Diperlukan komitmen bersama agar setiap negara dapat membangun kedaulatan pangannya tanpa dihalangi dengan berbagai hambatan, termaksud isu-isu yang sering dikaitkan dengan perdagangan bebas. DPR RI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau telah melakukan langkah nyata, yaitu dengan mengusulkan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan sebagai usul inisiatif DPR RI, serta akan mulai menggunakan solar cell untuk memenuhi 25% kebutuhan listrik di gedung DPR RI. Hasil dari P20 diharapkan dapat menetapkan sebuah kesepakatan bersama yang dapat mendorong adanya aksi nyata dalam merespon berbagai masalah global tersebut di atas. Kesepakatan P20 merupakan wujud komitmen bersama bahwa kita berusaha membangun suatu dunia yang sehat dan aman. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai. Kita berusaha membangun suatu dunia di mana
terdapat keadilan dan kesejahteraan untuk semua orang. DPR RI akan mendorong parlemen negara anggota P20 untuk terus melakukan kerjasama sehingga dapat mencapai target yang diharapkan melalui kepemimpinan Indonesia pada P20. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 beserta nota keuangannya. Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2023. Dengan asumsi makro pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3% hingga 5,9% dan laju inflasi pada kisaran 2% hingga 4%. Pendapatan negara diperkirakan berada pada besaran 11,19% PDB hingga 12,24% PDB dengan pendapatan perpajakan sebesar 9,3% PDB hingga 10% PDB. Belanja negara sebesar 13,8% PDB hingga 15,1% PDB. Serta defisit berada pada besaran 2,61% PDB hingga 2,85% PDB. Tema rencana kerja pemerintah pada tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan arah kebijakan fiskal akan difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Pemerintah agar telah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan pada kemampuan keuangan negara dalam melaksanakan APBN pada tahun 2023. APBN 2023 perlu mengantisipasi berbagai dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, stagflasi, perkembangan harga komoditas strategis seperti minyak bumi, kerentanan produksi pangan global, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara, peningkatan belanja khususnya subsidi, serta pembiayaan defisit melalui surat berharga negara. APBN 2023 ini merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3% PDB, sehingga menempatkan pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaiknya dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap kementerian lembaga ikut berkontribusi melalui upaya, kebijakan, dan program yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi nasional. Dari sisi penerimaan negara, khususnya perpajakan, agar dapat mengoptimalkan implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan tax ratio pada tingkat yang maksimal. Pemerintah juga agar dapat mempertajam insentif pajak yang diarahkan untuk dapat memberikan dampak pengganda yang besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Belanja pemerintah sebagaimana telah disampaikan dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja atau spending better yang semakin baik. Hal ini tentu saja perlu dibuktikan dengan nyata dan ditunjukkan oleh setiap kementerian lembaga melalui berbagai indikator yang dapat memperlihatkan
bahwa program kerja yang dijalankan efektif dalam menyelesaikan urusan rakyat, efisien dalam tata kelolanya, tepat sasaran, tepat manfaat bagi rakyat, dan memudahkan rakyat untuk dapat mendapatkan manfaatnya. Dalam kondisi pemulihan sosial dan ekonomi, maka APBN 2023 juga dituntut untuk dapat berfungsi dalam menggerakkan roda ekonomi, melakukan perlindungan daya beli, menyediakan perlindungan sosial, serta mengamankan produktivitas sektor pangan, sektor energi, dan memperkuat industri strategis nasional. APBN juga menjadi instrumen dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang yang tidak dapat ditunda, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, pemberdayaan rakyat, dan lain sebagainya. Pemerintah agar telah merumuskan program kerja untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis global terkait energi dan pangan. Pemerintah agar telah memperhatikan pembangunan kedaulatan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dalam kebijakan transfer daerah, pemerintah agar telah mengoptimalkan implementasi undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baru, sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan pembangunan daerah dan kualitas belanja pemerintah daerah semakin meningkat. Kemajuan daerah adalah kemajuan Indonesia. Begitu berat dan banyaknya tugas yang akan dilaksanakan melalui instrumen APBN. Oleh karena itu, pemerintah agar telah menyusunnya secara cermat, efektif, dan efisien. Dalam ruang fiskal yang terbatas, konsolidasi fiskal APBN 2023 kembali membatasi besaran defisit pada nilai 3% dari PDB. Pemerintah agar telah mengantisipasi besaran defisit APBN 2023 yang dapat menyediakan ruang fiskal yang antisipatif terhadap beban kenaikan belanja pemerintah pusat, khususnya akibat krisis energi, serta tetap dapat mengelola pembiayaan agar dapat memberikan ruang fiskal bagi APBN pada tahun-tahun berikutnya. DPR RI akan mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga kemampuan APBN, baik melalui tata kelola alokasi APBN maupun melalui langkah politik hukum, sehingga dapat menjalankan fungsi APBN untuk menanggulangi kemiskinan, mensejahterakan rakyat, menyelenggarakan pemerintah, dan atau dalam mengantisipasi krisis ekonomi. Berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan dalam pembicaraan pendahuluan di kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal agar telah dirumuskan pemerintah di dalam kebijakan dan program kerja pemerintah pada RAPBN tahun 2023 dan nota keuangannya. APBN sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan semakin dituntut untuk memberikan hasil dan manfaat yang dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikian pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan.